Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadira Aksari Nabia akan menjelaskan mengenai pembahasan tugas akhir algoritma dan struktur data. Di sini ada soal, bayangkan Anda adalah seorang insinyur sistem yang bekerja di Kementerian Perhubungan Negara Konoha. Di Kementerian Perhubungan Negara Konoha ini ada dua orang sahabat yang bernama Argi dan Shivi. Suatu hari Shivi mengirim pesan kepada Argi bahwa dia sedang menunggu di kota N. Argi yang berada di kota A harus menemukan jalan tercepat untuk bertemu dengan Shivi di kota N. Jadi di sini kita disuruh membantu Argi untuk mendapatkan jalur terpendek sehingga ia bisa bertemu dengan Shivi, yaitu jalur dari kota A ke kota N. Di sini saya menggunakan algoritma Dijkstra yang dimana metode untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot. Langkahnya itu pertama kita menginisialisasi jarak ke simpul awal sebagai 0 dan ke simpul lainnya sebagai tak terhingga. Yang kedua, pilih simpul terdekat yang belum dikunjungi. 3. Perbarui jarak ke tetangga-tetangga simpul tersebut. 4. Tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi. 5. Ulangi proses hingga semua simpul telah dikunjungi atau jarak terpendek ditemukan. Di sini kita mulai dari awalnya A. A itu kosong, ditandakan dengan kosong, dan selanjutnya itu tak hingga, di mana dari A ini dia bertetangga dengan BCD. Seperti di sini dengan B7, C6, D4. Maka dari level 1 ini kita cek tetangga-tetangganya, di mana D ini bertambah dengan EF. Di mana di sini ada, dan untuk nilai di awal ini sudah jadi nilai permanen. Nilai ini yang akan terus sampai bawah. Di sini kita akan cek untuk nilai E dan F karena BCD level 1 ini dia bertetangga kepada EF. Maka kita cek dari ketiga ini, dimana yang kita dapat itu E itu nilainya dari 13 dan paling kecilnya itu 18. Dan karena kita mencari jarak terdekat, maka kita hanya mengambil 8 sebagai nilai permanen, yaitu nilai di C, 8. Maka untuk seterusnya permanen hingga bawah. Dan untuk F-nya itu yang kita dapat yaitu 14 dan 11, di mana 14 untuk nilai di D dan 11 di C. Maka di sini 11 menjadi nilai permanen hingga bawah. Maka di sini kita bisa melihat bahwa rute terdekat itu berada di C. Dan selanjutnya kita beralih ke level 2. Untuk level kedua, ini dia tuh bersumbernya ke G, bertetangga ke G, H, I, J, K. Maka kita akan mengecek di mana G, H, I, J, K-nya itu di E itu di awal dia 9 dan 16. Maka kita mengambil nilai permanen, nilai rendahnya ini 9 menjadi nilai permanen seterusnya hingga seterusnya ke bawah. Dan untuk H itu yang kita dapat 16 dan 14. 14 nya itu yang kita jadiin permanen karena dia kecil dan ini berada di F. Dan untuk di I itu 11 dan 13 kan. 13 itu nilai di F. Dan di E-nya itu 11. Maka kita ambil 11 sebagai permanen. Dan untuk J itu kita mengambil nilai 12 sebagai permanen yang berada di F dan G. Maka jalur terdekatnya itu dua-duanya memiliki jalur terdekat masing-masing. Maka selanjutnya kita akan mengecek dari G.
G itu ke K itu sama dengan 15, dan ke L sama dengan 16, ke M sama dengan 17. Maka kita di sini udah nyampe ya, 15, 16, 17. Sedangkan untuk ke H itu kita dapatnya 21, 16, dan 17 kan. Karena kita ngambil nilai yang terkecil, maka kita menjadikan 15 ini yang G menjadi nilai permanen, dan ini 16 menjadi nilai permanen, dan H ini sama kan, berarti dia dua-duanya sama-sama nilai permanen. Bisa dilewati keduanya. Dan ini pun sama, berarti GH ini dia sama-sama mempunyai jalan terdekat. Dan untuk I itu punya nilai dari ke H-nya itu kan karena lebih besar sebelumnya, jadi kita nggak ngambil. Dan untuk dia juga, untuk kesimpulannya, Argi bisa memilih jalur terdekat menuju tempat Syifa dengan A, ke C, ke E, ke G, ke L, N, atau A, C, F, H, L, N yang berjarak 21 meter dan keduanya memiliki jarak terdekat. Untuk soal nomor 2, bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit nol, dan ketika digit pertama dihapus secara berurutan hingga digit terakhir hasilnya selalu prima. Bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit nol, dan ketika digit terakhir dihapus secara berurutan hingga digit awal hasilnya selalu prima. Buatlah kode Python yang mengambil sebuah bilangan bulat sebagai argumen, dan A. Jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, return plus. Untuk B-nya, jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan, return right. Jika bilangan bulat tersebut termasuk kriteria poin A dan B di atas, maka return both, dan jika tidak, kembalikan false. Nomor 2, di sini kita menggunakan prime untuk mengecek apakah n adalah bilangan prima dengan mengecek mengembalikan false jika n kurang dari 2. Jika n kurang dari 2, terus memeriksa loop dari 2 hingga akar kuadrat n untuk memeriksa faktor pembagi, kemudian mengembalikan false jika n habis dibagi i karena berarti bukan bilangan prima, mengembalikan true jika ada faktor pembagi ditemukan berarti n itu adalah bilangan prima. Kemudian kita mengecek bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, di mana kita mengubah bilangan menjadi daftar karakter. Di sini while stuck, karena integer menggabungkan karakter menjadi bilangan join stuck. Terus if not is prime, jika n tersebut bukan bilangan prime maka dia akan keluar false dan menghapus digit dari kiri. Terus untuk memeriksa bilangan prime yang dipotong dari kanan, hampir sama, bedanya di sini kita start popnya dari digit paling kanan. Terus ini memeriksa bilangan yang dipotong dari kiri dan kanan sama seperti ini, jadi menggunakan dua proses di atas dan mengembalikan hasil sesuai kondisi yang dipenuhi. Jika bilangan prima yang dapat dipotong kiri dan kanan maka akan keluar bold. Jika
terpenuhi ketiganya, maka dia akan mengeluarkan false. Sebagai contohnya, di sini saya menggunakan 3797 yang dimana hasilnya adalah bot. Untuk pembuktiannya di sini saya mencoba memotongnya dari kiri, di mana 3797 adalah prima, 797 adalah prima, 97 adalah prima, dan 7 adalah prima. Sedangkan saya mencoba memotongnya dari kanan, maka 3797 prima, 379 prima, 37 prima, dan 3 prima. Karena 3797 ini memenuhi kedua kriteria tersebut, maka hasilnya adalah bot. Untuk yang keduanya, di sini saya menggunakan 793 yang dimana menghasilkan right. Saya mencoba memotong dari kiri, dimana 793 adalah prima, namun 93 itu bukan prima. Setelah mencoba dari kanan, 793 prima, 79 prima, dan 7 prima, maka berdasarkan hasil tersebut terbukti bahwa 793 adalah right. Di sini untuk yang nomor 3-nya saya menggunakan 10, di mana hasilnya adalah false karena memotong dari kiri 10 menunjukkan bukan prima, sedangkan memotong dari kanan juga karena dia tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka hasilnya false. Untuk yang keempatnya itu adalah 47, di mana yang hasilnya adalah left karena setelah memotong dari kiri 47 adalah prima, 7 adalah prima, namun setelah mencoba memotongnya dari kanan 47 prima dan 4 bukan prima, maka berdasarkan kriteria di atas terbukti bahwa 47 adalah left. Untuk soal nomor 3, di sebuah kota kecil terdapat sebuah kelompok wisatawan yang ingin menjelajah beberapa tempat wisata terkenal di kota tersebut. Untuk memastikan mereka tidak melewatkan satu tempat pun dan mengikuti urutan perjalanan yang tepat, mereka memutuskan untuk mengikuti link list untuk menyimpan urutan tempat yang akan mereka kunjungi. Setiap tempat wisata diwakili oleh sebuah note dalam link list yang berisi informasi tentang nama tempat, jarak ke tempat wisata berikutnya. Ketika mereka mengunjungi sebuah tempat wisata, mereka akan mencatat jarak total yang telah mereka tempuh. Berikut ini adalah daftar tempat wisata yang akan mereka kunjungi dalam urutan yang telah ditentukan. Yang pertama adalah Museum Kota, 2 km ke tempat berikutnya, Taman Kota, 1,5 km ke tempat berikutnya, Pantai Indah, 3 km ke tempat berikutnya, Kebun Binatang, 4,5 km ke tempat berikutnya, Pusat Perbelanjaan, 2,5 km ke tempat berikutnya, dan Menara Kota, 1 km ke tempat berikutnya. Sebagai seorang programmer, tugas Anda adalah membantu kelompok wisatawan tersebut dengan menulis sebuah program dalam bahasa Python yang menggunakan language untuk menyimpan urutan tempat wisata dan menghitung jarak total yang mereka tempuh. Program harus mencetak urutan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak total yang telah ditempuh oleh kelompok wisatawan tersebut. Dan di sini kita menggunakan singular list, di mana ada class note, dictionary init, self name, distance, di mana self name ini nama tempat wisatanya, self distance ini adalah jarak ke tempat wisata berikutnya, self nest itu adalah pointer ke node berikutnya. Class link list, def init, self
Inisialisasi head dari linked list develop none. Dari add none, di sini membuat none baru, kemudian if not self have, jika linked list kosong maka self have menjadi head baru sebagai head. Else current self have mulai dari head, while current next iterasi hingga not terakhir current next new not. Tambahkan not baru di akhir linked list. Untuk depth total jarak di sini total distance, inisialisasi total distance current self head mulai dari head, while current total distance current distance tambahkan jarak not saat ini ke total. Current sama dengan current next, pindahkan not berikut. Return total distance, kembalikan total jarak. Terus di sini depth jarak tempat self current self head mulai dari head, kemudian inisialisasi total distance-nya, total distance sama dengan 0 list untuk menyimpan tempat yang akan dikunjungi. Journey count itu sama dengan 1, inisialisasi penghitungan perjalanan, while current iterasi melalui seluruh linked list. Total distance sama dengan current distance, tambahkan jarak not saat ini ke total. Place append current net, tambahkan tempat saat ini ke list. Equivalent place sama dengan 1, print perjalanan pertama place. Else print perjalanan ke journey count selanjutnya, join place digabung dengan yang sebelumnya. Print jarak total yang telah ditempuh. Current next adalah pindah ke not berikutnya. Current journey adalah tambahan penghitungan perjalanan. Di sini membuat linked list dan tempat wisata. Ini adalah tempat wisata yang dikunjungi dan serta jarak ke tempat selanjutnya. Kemudian kita mencetak urutan tempat wisata yang dikunjungi beserta jarak kumulatif setelah tempat tersebut, dan menghitung dan mencetak jarak total yang telah ditempuh. Untuk outputnya seperti ini. Perjalanan pertama kita ke museum kota dengan jarak total yang ditempuh 2 km. Terus perjalanan kedua museum kota dan taman kota, jarak total yang ditempuh adalah 3 km. Perjalanan ketiga museum kota, taman kota, pantai indah, berarti jarak total yang telah ditempuh 65 km. Terus perjalanan keempat museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, jarak total yang telah ditempuh 11 km. Perjalanan kelima museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, dan pusat perbelanjaan, jarak yang telah ditempuh adalah 13,5 km. Perjalanan ke-6 adalah museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan menara kota. Total jarak yang telah ditempuh 4,5 km. Maka perjalanan yang ditempuh secara keseluruhan adalah 14,5 km. Maka untuk urutan linked list-nya seperti ini, dari museum kota lanjut ke taman kota, kemudian ke pantai indah, ke kebun binatang, pusat perbelanjaan, kemudian menara kota, dengan jumlah keseluruhannya 14,5 km. Untuk nomor 4 adalah kita membuat manajemen antrian untuk memastikan semua pengunjung mendapat pengalaman yang menyenangkan, namun dengan beberapa syarat
sementara pengelolaan antrian prioritas ada 3 jenis yang dijual, yaitu reguler, VIP, dan super VIP. Kita harus membuat sistem antrian yang memastikan pengunjung diprioritaskan sesuai dengan tiket mereka, namun tetap mempertahankan urutan kedatangan yang di antara pengunjung tersebut dengan jenis tiket yang sama. Terus penyeimbangan waktu, di mana di sini ada toleransi sebelum meninggalkan antrian. Waktu tunggu maksimum bervariasi tergantung untuk reguler itu 30 menit, VIP 20 menit, super VIP 10 menit. Lalu kita membuat sistem yang dapat memantau atau menyesuaikan waktu tunggu untuk memastikan tidak ada pengunjung yang menunggu lebih lama dari waktu maksimum yang ditentukan. Dan pengunjung menerima kompensasi akan mendapat prioritas pada antrian berikutnya terlepas dari jenis tiket mereka dan ditempatkan dalam antrian khusus untuk memastikan mereka mendapat akses cepat ke wahana. Terus optimalisasi kapasitas wahana. Roller coaster hanya dapat menampung 24 orang dalam satu perjalanan. Nah, terus kita harus mengelola antrian untuk memastikan setiap perjalanan roller coaster diisi dengan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan prioritas tiket. Di sini saya mengimport data pengunjung lampiran lalu dibuat data frame, lalu menghilangkan width dan parsing data time di mana DF waktu kedatangan, PD to data time waktu kedatangan, strip replace width. Jadi kita menghilangkan width, terus memprioritaskan berdasarkan jenis tiket di mana super VIP 0, VIP 1, reguler 2. Terus mengelola antrian di mana definisi kelola antrian membuat objek priority queuing di mana antrian priority queuing for index row in different intro. Iterasi sebagai baris pada data frame menambahkan elemen ke dalam antrian dengan tuple prioritas waktu kedatangan, ID, dan jenis tiket. Kemudian mengembalikan antrian. Lalu di sini saya memakai fungsi untuk mengeluarkan pengunjung dari antrian dengan result mengambil elemen dari antrian sampai antrian kosong. While not antrian empty, result append antrian get return and result. Kemudian saya mengelola antrian dengan kelola antrian, keluarkan pengunjung dari antrian dan simpan hasil. Lalu saya akan menampilkan hasil urutan pengunjung berdasarkan prioritas, lalu iterasi setiap item dalam hasil, tampilkan ID, jenis tiket, dan waktu kedatangan pengunjung. Lalu memeriksa waktu tunggu dan mengeluarkan pengunjung yang melewati batas. Di sini pakai fungsi periksa waktu tunggu di mana batas waktu reguler itu 10 menit, VIP itu 20 menit, super VIP 10 menit. Sekarang ada time now, waktu tunggu setiap pengunjung. Ini dari waktu tunggu, DF waktu kedatangan, apply lambda X, sekarang dikurang X, total second per 60. Lalu filter pengunjung yang melewati batas waktu tunggu, kompensasi DF, play lambda X, waktu tunggu lebih dari batas waktu, jenis tiket X1. Terus hapus pengunjung yang melewati batas waktu tunggu dari data frame. Terus di sini saya memeriksa waktu tunggu, kompensasi sama dengan periksa waktu tunggu, lalu menampilkan hasil kompensasi. Lalu di sini optimalisasi kapasitas wahana. Optimasi kapasitas wahana, antrian kapasitas kan 24 maka perjalanan dan perjalanan sekarang mengambil pengunjung dari antrian sampai antrian kosong. Jika jumlah pengunjung dalam antrian sekarang mencapai kapasitas, maka tambahkan perjalanan sekarang ke perjalanan. Jika masih ada pengunjung dalam perjalanan sekarang, tambahkan ke perjalanan. Selanjutnya kelola antrian kembali setelah memeriksa waktu tunggu, lalu optimalisasi kapasitas wahana, lalu ditampilkan hasil perjalanan coaster, iterasi setiap perjalanan dengan for IDP enumerates perjalanan 1, print perjalanan, iterasi setiap pengunjung dalam perjalanan, kemudian for item in P, tampilkan ID, jenis tiket, dan waktu kedatangan pengunjung. Maka di sini ada urutan pengunjung berdasarkan prioritas. Lalu pengunjung yang menerima kompensasi. Lalu perjalanan roller coasternya ini perjalanan 1 yang berjumlah 24 orang.
hingga seterusnya. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.